Cerita dimulai di sebuah sekolah. Saat para siswanya hendak pulang, terlihat seorang murid yang berjalan dengan sangat aneh, namun tidak ada orang yang menyadarinya. Sementara itu, seorang siswa cupu yang bernama Eddie sempat melihat ada sesuatu yang aneh di depan pintu, tapi ia menganggapnya hanya halusinasi dan kembali ke sebuah ruangan. Di sana ia bergabung dengan beberapa siswa lainnya, yaitu Janet yang merupakan gadis terpopuler di sekolah bersama kekasihnya yang bernama Brad dan juga Jimmy yang merupakan bintang rugby kebanggaan sekolah. Eddie yang sebenarnya suka kepada Janet kemudian mencoba menyapanya. Hey Janet. What up? I thought you would. Oops. Di tempat lain, siswa gaul keturunan Jepang yang bernama Ash mendengar teriakan dari sebuah ruangan. Namun karena tidak melihat apapun, ia pun terus saja menuju ke kelas tempat Eddie dan yang lainnya berada. Di dalam kelas, Ash menawarkan beberapa permen super kepada Jimmy agar tetap terjaga selama ujian. Tidak lama kemudian, muncul seorang siswi yang bernama Willow yang sebenarnya sangat naksir kepada Eddie sehingga ia pun langsung menghampirinya. Tapi Eddie yang tidak terlalu tertarik kepadanya, kemudian langsung meninggalkannya. Sementara itu, Ash menyapa temannya yang bernama Mark yang tampaknya kurang sehat. Mark kemudian memperlihatkan tangannya yang terluka yang katanya karena digigit oleh seorang gelandangan. Ash kemudian meminta gurunya yang bernama Bu Rumble untuk memeriksa Mark. Namun Mark tiba-tiba berubah menjadi zombie. Miss Rumble! Mark akhirnya tewas sementara Bu Rumble terluka parah. Brad kemudian mencoba mencari pertolongan, tapi ternyata sebagian besar orang di sekolah itu telah berubah menjadi zombie. Guys! Come here! What are they doing? They're zombies. Mereka pun sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan ketika mereka masih ribut sendiri, tiba-tiba Mark yang dikira sudah tewas tadi ternyata hidup kembali. Mereka kemudian berlari, berusaha tidak menarik perhatian para zombie dan berniat untuk pergi meninggalkan sekolah. Namun ternyata pintunya sudah dikunci oleh security. Dan karena para zombie sudah mulai mendekat, mereka kemudian masuk ke ruangan terdekat, yaitu ruang kepala sekolah. Eddie kemudian mencoba mencari keberadaan sang kepala sekolah, tapi ternyata ia sudah tewas dimakan zombie. Mereka pun kemudian berkumpul dan menyusun rencana untuk bertahan hidup dari serangan zombie. Brad mengatakan jika mereka harus mencari tempat yang bisa dijadikan benteng pertahanan. Eddie kemudian memiliki sebuah ide, yaitu pergi ke perpustakaan, karena di sana terdapat banyak rak buku yang bisa mereka gunakan untuk membarikade tempat tersebut. Mereka setuju dengan rencana tersebut dan segera bergegas pergi menuju perpustakaan. You go first. Way to go, Melihat teman-temannya dalam bahaya, Eddie kemudian berusaha menarik para zombie dengan menggedor pintu loker keras-keras. Dan ketika teman-temannya sudah berhasil masuk ke dalam perpustakaan, ia pun berusaha menghindari para zombie tersebut. Setelah berhasil masuk, mereka langsung membarikade semua pintu dan jendela menggunakan rak buku dan apapun yang bisa mereka pakai. Eddie dan Willow mencoba mengintip keluar jendela untuk melihat jika ada jalan keluar dari sekolah. Namun, sayangnya, halaman sekolah mereka telah dipenuhi oleh gerombolan zombie yang sangat banyak. Sementara itu, Janet yang sedang menjaga Bu Rumble melihat jika ia mulai kejang-kejang, sehingga Janet berpikir untuk memberinya nafas buatan, yang tanpa ia ketahui jika Bu Rumble ternyata sudah menjadi zombie. Malam harinya, mereka berpikir untuk menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Namun, karena telepon di sana sudah mati, Swallow mengusulkan untuk mengirim email saja. Eddie pun langsung melakukannya, tetapi setelah beberapa waktu, mereka tidak mendapat balasan apapun. Dan karena mereka kini terjebak di perpustakaan dan tidak bisa kemana-mana, mereka pun mencoba mencari kegiatan masing-masing untuk mencoba melupakan jika mereka sekarang berada di kiamat zombie. You are way too hot.
Beberapa saat kemudian, Eddie menyadari bahwa jumlah zombie di luar semakin bertambah banyak. Ia khawatir jika zombie-zombie itu nantinya akan mampu mendobrak pintu. Mendengar itu, Brad dan Jimmy mengusulkan untuk menerobos kerumunan zombie-zombie tersebut, namun Willow dan Janet menolaknya. Mereka kemudian mulai mencari informasi dari buku-buku di perpustakaan, berharap menemukan cara untuk mengalahkan zombie. Tapi tanpa mereka sadari, ternyata masih ada satu zombie yang bersembunyi di dalam perpustakaan. The best source of info is right in front. That's right. When it comes to Fine. Or anything that comes from Jimmy yang akhirnya tergigit, sepertinya sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Mereka meminta Brad untuk mengakhiri penderitaan Jimmy, namun tidak ada satupun dari mereka yang sanggup melakukan hal itu. Dan melihat hal tersebut, Jimmy kemudian memutuskan untuk mengakhiri dengan caranya sendiri. What do you want to throw him out the window? Come on, bro. It's Jimmy, for Christ's sakes. You're right. Run. Dalam situasi mencekam tersebut, Ash mencoba menenangkan rekan-rekannya dengan mengajak mereka merokok bersama. Akhirnya, mereka pun mulai mabuk dan mulai melupakan semua kengerian yang ada. Di tengah perbincangan seru tentang kisah hidup masing-masing, tiba-tiba Willow mendengar bunyi aneh dari balik tumpukan buku di rak, sehingga mereka mencoba mencari sumber suara tersebut. I got it. No, don't shoot! Setelah kejadian tersebut, Willow mencoba memberanikan diri mendekati Eddie. Ia berharap bisa menaklukkan hati Eddie yang telah lama ia sukai. Dan ternyata, usaha Willow itu sepertinya membuahkan hasil. Eddie mulai merasakan rasa suka kepada Willow meskipun ia belum berani mengungkapkannya secara langsung. Di tengah romantisme yang mulai muncul, mereka tidak tahu ada bahaya yang mengintai. Tanpa sepengetahuan siapapun, tangan Brad perlahan mulai terinfeksi karena jarinya tergigit Bu Rumble. Namun, ia tidak memberitahukan hal tersebut kepada siapapun termasuk Janet. Sementara itu, jumlah zombie di luar semakin banyak. Dan di saat bersamaan, Ash sudah tidak tahan untuk buang air. Teman-temannya mengatakan untuk melakukannya lewat jendela. Tapi Ash tidak mau karena ia takut jika zombie di bawah akan melompat dan menggigitnya. Mereka pun mulai berdebat dan ketika masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya sendiri, Willow kemudian mengatakan jika ada ventilasi yang bisa mereka pakai sebagai jalan keluar dari perpustakaan. Eddie dan Janet yang tidak mau keluar kemudian memilih untuk tetap tinggal, sementara Willow, Brad, dan Ash memilih untuk menelusuri ventilasi tersebut. Di tengah penelusuran ventilasi, mereka harus tersiksa oleh bau kentut Ash yang menyelubungi lorong ventilasi tersebut, sehingga mereka bergegas untuk mencari jalur yang mengarah ke toilet. Namun, di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan tikus zombie. Mereka pun akhirnya terjatuh dari atas ventilasi dan hendak pergi dari tempat tersebut. Tapi Ash baru sadar jika permen supernya terjatuh di dalam ventilasi, sehingga ia pun meminta Brad membantunya kembali ke atas untuk mengambil barangnya itu. Dude, hurry up. It's all good. Suara ribut itu pun menarik perhatian para zombie di sekitar mereka, sehingga mereka terpaksa melawan para zombie tersebut. Sementara itu di perpustakaan, Janet mengungkapkan perasaannya kepada Eddie. Ia sebenarnya suka kepadanya, namun mereka tidak akan pernah bisa bersama karena dunia mereka sangat berbeda. Tiba-tiba terdengar suara Willow dan Brad dari luar. Eddie bergegas membuka pintunya. Setelah Willow dan Brad masuk, mereka segera menutup pintu kembali untuk mencegah para zombie masuk. Namun sayangnya, infeksi tangan Brad kini sudah sangat parah, sehingga Brad pun akhirnya berubah menjadi zombie.
menyadari jika mereka tidak bisa bersembunyi selamanya di perpustakaan, sehingga mereka pun mulai menyusun rencana untuk keluar dari tempat tersebut. Eddie dengan kecerdasannya mencoba merakit kendaraan tempur dengan peralatan seadanya, dan mereka pun langsung keluar untuk melawan para zombie tersebut. Walau sempat kewalahan, mereka akhirnya berhasil lolos dari kepungan zombie. Mereka berniat menuju gedung olahraga karena di sana terdapat tangga menuju atap sekolah. Namun, karena dirasa jika zombie-zombie itu juga akan mengikuti mereka, Eddie kemudian memutuskan untuk menahan para zombie tersebut agar Willow dan Janet bisa kabur. Eddie pun mengutarakan perasaannya pada Willow, dan tentu saja Willow juga sangat suka kepada Eddie. Eddie kemudian langsung menuju ke gerombolan zombie tersebut untuk menghajarnya. Di saat yang sama, Willow dan Janet sangat terkejut ketika melihat gedung olahraga itu juga penuh dengan zombie. Mereka pun berlari sekuat tenaga, tapi saat hendak menaiki tangga, salah satu zombie berhasil menggigit kaki Janet. Sesampainya di atap, Janet pun menangis karena ia tidak mau berubah menjadi zombie. Willow kemudian melihat pistolnya dan kini hanya tersisa satu peluru saja. Willow pun berniat menggunakan pistol tersebut kepada Janet. Namun, tiba-tiba muncul Eddie yang kini sedang dikejar oleh seekor zombie yang sangat besar. Beberapa saat kemudian, muncul para tentara ke sekolah itu. Mereka mengatakan jika pemerintah telah berhasil membersihkan kota dari zombie termasuk yang ada di sekolah. Eddie dan Willow pun akhirnya selamat, dan mereka berniat untuk menjalin hubungan mulai saat itu. Tapi, tiba-tiba muncul zombie Janet yang langsung menggigit Eddie. Cerita dimulai dengan kelanjutan cerita dari film sebelumnya, yaitu ketika Angela yang sudah terinfeksi, kemudian menjadi satu-satunya orang yang selamat di apartemen yang penuh zombie. Di saat bersamaan di tempat berbeda, Clara dan Coldo yang melangsungkan pernikahan juga harus tewas karena acara pernikahan tersebut menjadi tempat tersebarnya virus zombie juga. Pasukan militer kemudian memasuki apartemen tempat Angela berada untuk menghabisi semua zombie yang tersisa. Beberapa waktu kemudian, Angela tersadar di sebuah ruangan. Kedua tangan dan kakinya terikat sehingga ia tidak bisa bergerak bebas. Seorang dokter kemudian datang menghampirinya, memeriksa kondisi fisiknya, dan melontarkan beberapa pertanyaan. Namun, Angela tampak linglung dan tidak mampu mengingat kejadian apapun yang menimpanya di apartemen tersebut. Sementara itu, di tempat lain, terlihat seorang pria bernama Guzman yang juga tampak kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia sebenarnya adalah tentara yang menyelamatkan Angela di apartemen tadi. Guzman kemudian menyusuri koridor itu hingga berpapasan dengan seorang wanita paruh baya yang bernama Anciana. Ternyata Anciana adalah satu-satunya survivor di acara pernikahan Clara dan Coldo. Dan sama seperti Angela dan Guzman, ia juga kehilangan ingatan tentang apa yang telah terjadi. Sementara itu, sang dokter telah melakukan tes darah Angela sebanyak 3 kali dan hasilnya negatif semua. Tapi dokter lain yang bernama Ricarte bersikeras untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan menyeluruh karena mereka khawatir akan potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh wabah zombie tersebut. Sementara itu, Angela yang merasa ketakutan kemudian mencoba mengelabui seorang perawat untuk melonggarkan ikatannya dengan mengatakan jika ikatannya terlalu ketat.
tenemos. He visto que se... Vamos. Vamos. ¡Quietos! ¡Let's go, lights! Dan usaha meloloskan diri itu akhirnya gagal karena selain mereka terkepung oleh para tentara, ternyata mereka kini berada di atas sebuah kapal di tengah lautan. Tidak lama kemudian, muncul Dr. Ricarte yang menyuruh para tentara untuk membawa Angela menuju ke ruang peristirahatan. Guzman yang kebingungan kemudian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ricarte kemudian mengatakan bahwa mereka saat ini sedang berada di tempat isolasi khusus di atas sebuah kapal. Ia menjelaskan tentang kemunculan penyebaran virus di sebuah pernikahan, namun untungnya mereka berhasil mengendalikan wabah tersebut tepat waktu. Beberapa saat kemudian, muncul kapten kapal yang bernama Ortega yang kemudian mengajak Guzman berkeliling kapal dan juga memperkenalkan dua orang awak kapal yang bernama Goro dan Nick. Mereka kemudian mengatakan bahwa kapal ini disewa oleh para dokter itu untuk membuat semacam laboratorium rahasia. Dan Nick di sini memiliki tugas khusus yaitu untuk mencoba memperbaiki rekaman yang mereka temukan bersama dengan Angela. Sementara itu, Angela yang sedang tertidur pulas tiba-tiba dibangunkan oleh Anciana. Ia mengira jika Angela adalah pacar cucunya. Ia tidak menyadari bahwa seluruh keluarganya telah tewas dalam tragedi tersebut. Guzman kemudian menemui anak buahnya yang bernama Lucas dan memberitahukan tentang semua informasi yang ia dapatkan dari Kapten Ortega. Dan didorong rasa penasaran, Guzman kemudian menemui Nick dan memintanya untuk meretas kamera CCTV yang terpasang di laboratorium itu. Nick kemudian mengatakan bahwa ia sempat melihat jika para ilmuwan itu sedang membawa beberapa kotak seperti kontainer ke dalam laboratorium tersebut. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba listrik padam dan seluruh lampu di kapal itu mati total. Hal itu disebabkan karena peralatan laboratorium itu memakan tenaga listrik yang sangat banyak. Angela kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk keluar dari kamarnya. Di tengah kegelapan, ia bertemu dengan Guzman. Rupanya Guzman tahu jika kapal ini sering mati lampu sesuai informasi yang ia dapatkan dari Nick. Di saat bersamaan, terlihat badai yang sepertinya akan tiba sebentar lagi. Guzman kemudian membawa Angela bertemu dengan Kapten Ortega dan para awak kapal lainnya. Ternyata Nick adalah penggemar berat Angela yang merupakan pembawa acara reality show. Nick mengatakan bahwa ia sekarang sedang mencoba memperbaiki video yang ada di dalam kamera milik Angela. Dan mendengar hal itu, Angela terlihat sangat terkejut. Ia pun mencoba melihat rekaman itu. Tapi ternyata Nick masih memproses perbaikan videonya dan akan memakan waktu sekitar 1 jam sampai video itu bisa diputar. Sementara itu di laboratorium, para dokter bekerja keras mencari vaksin untuk wabah virus zombie. Saat mereka bersiap untuk melakukan percobaan, ternyata salah satu hewan percobaan itu telah menghilang. Ricarte yang curiga segera memeriksa laboratorium dan menemukan bukti bahwa ada seseorang yang sengaja melepaskan hewan tersebut. Ricarte pun segera memerintahkan mereka semua untuk mencari dan menangkap hewan itu sebelum hewan itu menginfeksi manusia. Di saat bersamaan di dapur, juru masak merasa ada sesuatu yang mengintainya. Beberapa menit kemudian, para tentara mulai mengeluh karena mereka masih belum mendapatkan makanan, sehingga Goro kemudian pergi ke dapur untuk melihat juru masaknya. Tapi ternyata juru masak itu sudah terinfeksi dan mulai berubah menjadi zombie. Goro tidak sadar akan hal itu, sehingga ia langsung membawa makanan yang juga sudah terkontaminasi darah yang terinfeksi. Lucas kemudian masuk ke dapur untuk meminta dimasakkan sesuatu yang berbeda, namun juru masak tersebut akhirnya telah berubah menjadi zombie. Lucas bergegas mencari Guzman dan yang lainnya yang saat itu hendak makan siang. Ia berniat mencegah mereka mengkonsumsi makanan tersebut, karena ia yakin jika seluruh makanan di dapur telah terkontaminasi virus zombie. Tidak lama kemudian, Ricarte datang dan menanyakan keberadaan zombie tersebut. Ia berencana untuk menyuntikkan vaksin baru buatannya ke zombie juru masak untuk menguji efektivitasnya. Ricarte meminta tolong kepada Guzman untuk melumpuhkan zombie itu, sementara ia akan mengetes vaksinnya ke zombinya. Tapi vaksin itu tidak efektif, karena virusnya sepertinya telah bermutasi menjadi lebih ganas.
Dan karena Ricarte tidak tahu apakah makanan mereka tadi sudah terkontaminasi atau tidak, ia pun terpaksa mengurung Guzman, Lucas, Angela, dan Anciana di ruang makan. Sementara Ricarte segera kembali ke laboratorium untuk mengembangkan vaksin baru menggunakan sampel dari zombie juru masak barusan. Sementara itu, di ruang kontrol, Nick yang sedang memantau CCTV kemudian melihat beberapa orang sepertinya sudah berubah menjadi zombie dan mulai menyerang siapapun. Ia segera melaporkan hal itu kepada Kapten Ortega, tapi Kapten Ortega tampaknya sudah mengetahui situasi tersebut. Ia pun langsung mengambil senjata dan bersiap untuk menghadapi para zombie tersebut. Guzman dan kelompoknya juga berpikir hal yang sama. Mereka pergi ke dapur dan mengambil semua alat yang bisa mereka jadikan senjata. Dan ketika mereka hendak pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. Sementara itu di ruang mesin, seorang teknisi sedang berusaha memperbaiki mesin yang rusak. Namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang langsung menyerangnya. Setelah berhasil mengatasi serangan zombie, Lucas meminta Guzman untuk pergi ke ruang kontrol. Sementara ia akan mencari Anciana yang hilang. Guzman segera menuju ruang kontrol untuk menemui Kapten Ortega. Namun situasi di sana semakin buruk. Kapal mengalami kerusakan parah dan mereka hanya bisa mengaktifkan tenaga cadangan dari ruang mesin. Kapten Ortega kemudian mencoba menghubungi teknisi di ruang mesin, namun ia tidak mendapat jawaban karena teknisi tersebut sedang diserang zombie. Dr. Ricarte yang mencoba membuat vaksin baru, namun ia baru menyadari bahwa virus itu mampu menyesuaikan diri dengan tiap orang yang berbeda, sehingga vaksin itu hanya ampuh untuk satu orang saja yang menjadi sampelnya. Dan untuk membuat vaksin yang bisa menyembuhkan semua orang, mereka butuh sampel dari orang yang pertama kali terinfeksi, alias darah yang dicari oleh Dr. Owen di film yang kedua. Dr. Ricarte yang sudah menyerah kemudian hendak melakukan protokol terakhir, yaitu menghancurkan semua penelitian ini. Tapi sebelum ia melakukannya, tiba-tiba ada seorang dokter lain yang mengatakan bahwa Nick telah berhasil memperbaiki kamera milik Angela. Mereka pun bersama-sama melihat video tersebut, dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat jika Angela selama ini telah dimasuki oleh induk virus utama yang berbentuk seperti cacing. Ia mulai mengerti jika cacing itu sepertinya mampu mengendalikan tubuh inangnya kapanpun ia mau, dan orang tersebut bahkan tidak sadar jika dirinya sudah terinfeksi. Dr. Ricarte mengatakan jika ia bisa mendapatkan cacing itu, maka ia bisa menciptakan vaksin virus tersebut. Sementara itu, Lucas akhirnya berhasil menemukan Anciana. Namun sayangnya, ia telah berubah menjadi zombie. Venga, confía en mí. Dan untungnya Lucas berhasil melarikan diri. Namun tiba-tiba di belakangnya muncul Ricarte yang menanyakan keberadaan Angela. Tidak lama kemudian, Ricarte akhirnya menemukan Angela dan hendak menangkapnya. Guzman kemudian mencoba melindungi Angela dan langsung menodongkan senjatanya ke Ricarte. Namun Ricarte mengatakan bahwa Angela merupakan inang dari cacing virus utamanya. Dan jika ia bisa mengeluarkan cacing itu, maka ia bisa membuat vaksinnya. Dan mendengar hal itu, Guzman pun tidak punya pilihan lain selain mengikuti rencana Ricarte. Dan karena mereka sudah tidak punya waktu untuk membawa Angela ke laboratorium, sehingga mereka berniat untuk melakukan pembedahan di tempat itu juga. Se acaba el tiempo. Hacia atrás. Necesito toallas. Deprisa. ¡Que no escape! Di dalam kekacauan itu, Angela akhirnya berhasil kabur, sementara sang dokter telah tergigit zombie, sehingga Ricarte langsung menghabisinya. Guzman kemudian meminta Ricarte untuk segera mendaratkan kapal ini, namun Ricarte menolaknya dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh kembali ke daratan sebelum ia berhasil membuat vaksinnya. Dan ketika Ricarte pergi mencari Angela, Guzman kemudian meminta tolong kepada Vic untuk mengendalikan kapal itu secara diam-diam menuju ke daratan. Guzman dan Lucas kemudian pergi menuju ke ruang mesin untuk mengaktifkan tenaga cadangan kapal itu. Sementara itu, Angela berusaha melarikan diri dari kejaran Ricarte dan anak buahnya dengan bantuan Vic melalui walkie-talkie.
Angela kemudian mempunyai sebuah ide, yaitu mengeluarkan zombie juru masak yang terkunci tadi untuk melawan Ricarte. Dan ketika anak buah Ricarte sedang sibuk melawan zombie itu, Angela secara diam-diam menarik Ricarte dan menodongkan pisau di lehernya. Angela mengatakan bahwa ia tidak terinfeksi dan mengatakan jika Ricarte salah sasaran. Angela kemudian menggigit Ricarte dan menyuruhnya untuk mengecek di laboratorium apakah gigitan Angela barusan bisa menginfeksinya atau tidak. Ricarte pun bergegas menuju laboratorium untuk mengetes darahnya. Dan ternyata memang benar. Hasilnya menunjukkan bahwa ia tidak terinfeksi virus dari gigitan Angela barusan. Di saat bersamaan, Guzman dan Lucas telah kembali setelah mengambil senjata apapun yang mereka temukan. Vic kemudian mengatakan bahwa Angela ternyata tidak terinfeksi dan kini ia berada di laboratorium bersama Ricarte. Mendengar itu, Guzman meminta Vic dan Lucas untuk pergi ke ruang mesin, sementara ia akan menjemput Angela. Guzman kemudian muncul di hadapan Angela dan Ricarte. Namun ingatan Angela perlahan mulai kembali, dan ia ingat ketika Guzman menyelamatkannya. Pada saat itulah cacing itu kemudian berpindah ke tubuh Guzman. Mendengar itu, Ricarte kemudian diam-diam mengaktifkan protokol penghancuran kapal, sementara Guzman mencoba menangkap Angela. Di saat bersamaan, Lucas dan Vic bergegas menuju ruang mesin untuk menghidupkan tenaga cadangan. Tapi tiba-tiba muncul beberapa zombie yang menyerang mereka. Lucas yang kewalahan akhirnya tergigit zombie dan di saat bersamaan kapal tersebut mengalami mati lampu kembali. Sehingga Vic terpaksa meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Vic kemudian bertemu dengan Ricarte yang kemudian mengajaknya untuk melarikan diri bersama. Namun Vic yang sudah muak dengan kelakuan Ricarte kemudian langsung menghajarnya dan berniat untuk mencari Angela. Dan tiba-tiba Nick mendengar suara gaduh dari atasnya, yang ternyata itu adalah suara Angela yang sedang dikejar oleh gerombolan zombie monyet. Setelah berhasil mengalahkan zombie-zombie monyet tersebut, Nick dan Angela bergegas untuk melarikan diri dari kapal bersama-sama. Namun tiba-tiba muncul Guzman di belakang mereka. Nick dan Angela kemudian berlari sekuat tenaga menuju bot penyelamat sambil dikejar oleh para zombie. Mereka pun kemudian melompat ke dalam lautan. Namun Angela tidak kunjung muncul ke permukaan. Nick pun berteriak-teriak memanggil nama Angela, tapi tidak ada jawaban sama sekali. Dan ketika Nick mengira jika Angela sudah tenggelam, tiba-tiba Angela muncul, sehingga mereka pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Kapal itu pun kemudian meledak, sementara Vic dan Angela akhirnya berhasil selamat. Namun, cacing virus tadi ternyata masih berhasil selamat dari ledakan, dan cacing itu kemudian dimakan oleh seekor ikan. Beberapa saat kemudian, Angela dan Nick yang telah berhasil mendarat, kemudian naik mobil Grab, tapi si sopir kemudian mengajak mereka menuju ke sebuah pesta. Cerita dimulai dengan Clara dan Koldo, dua sejoli yang kini hendak melangsungkan pernikahan. Segala keperluan telah disiapkan dengan matang. Para undangan termasuk keluarga, kerabat, dan tetangga turut hadir untuk memeriahkan pernikahan mereka. Akan tetapi tampak paman Koldo yang bernama Victor mengalami luka di tangannya.
Ia menjelaskan bahwa luka tersebut akibat gigitan seekor anjing yang terbaring di tepi jalan. Meskipun demikian, Victor terlihat baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, mempelai wanita dan ayahnya tiba di lokasi acara. Clara dan Koldo pun segera menghadap penghulu untuk melangsungkan pernikahan. Usai bertukar janji suci, para hadirin bersorak-sorai gembira merayakan momen sakral tersebut. Raut bahagia terpancar dari wajah setiap orang yang hadir di pesta pernikahan itu. Tidak lama kemudian, seorang pria datang dan mempersilakan para tamu untuk memasuki bus, karena mereka akan melanjutkan resepsi pernikahan di lokasi berbeda. Malam harinya, pesta pernikahan semakin meriah dengan alunan musik yang mengiringi, dan semua orang berdansa di tempat tersebut. Sementara itu, Victor mulai menunjukkan perilaku yang aneh, akan tetapi orang-orang di sekitarnya hanya menganggapnya sedang mabuk. Di saat bersamaan muncul polisi dan petugas kesehatan di sekitar tempat tersebut. Tidak lama kemudian, kepanikan melanda para tamu saat melihat Victor duduk santai di atas pagar lantai 2. Victor yang tergelincir dan jatuh, kemudian membuat semua orang panik. Istrinya langsung bergegas menolongnya, namun Victor tiba-tiba berubah menjadi zombie. Pernikahan yang awalnya dipenuhi kebahagiaan itu pun kini berubah menjadi bencana. Koldo yang kehilangan jejak Clara memutuskan untuk bersembunyi di dapur bersama adik Clara dan beberapa temannya. Mereka tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya telah terjadi. Koldo berusaha mencari jalan keluar, namun tempat itu sudah dikepung oleh banyak sekali zombie, sehingga Koldo dan yang lainnya terjebak di tempat tersebut. Atun kemudian melihat penutup gorong-gorong dan berniat membukanya. Adrian kemudian melihat saluran ventilasi sehingga mereka bergegas membukanya untuk melarikan diri. Namun sayangnya tubuh Atun terlalu besar dan tidak mungkin melalui lubang kecil itu, sehingga mereka terpaksa meninggalkan Atun dan berjanji untuk kembali menyelamatkannya. Sesampainya di luar, mereka mengamati situasi sekitar dengan seksama. Setelah dirasa aman, mereka segera berlari menuju sebuah mobil polisi yang terparkir di halaman rumah. Dan ketika Cannon hendak menghubungi polisi untuk meminta bantuan, namun sayangnya polisi di sebelahnya sudah bangkit menjadi zombie. Mereka pun segera melarikan diri, tapi mereka justru salah memilih jalan, sehingga mereka pun terkepung. Dan ketika mereka sudah menyerah, tiba-tiba muncul seorang nenek yang membuka pintu di belakang mereka, sehingga mereka pun akhirnya selamat dari kejaran zombie. Di dalam tempat yang seperti gereja itu, terdapat beberapa orang yang masih selamat, namun Koldo tidak bisa menemukan Clara di sana. Koldo kemudian berniat keluar untuk mencari istrinya itu, namun tiba-tiba mereka mendengar suara dari speaker di tempat tersebut. Ternyata itu adalah suara Clara yang mengatakan bahwa ia kini berada di ruang kontrol utama. Clara kemudian mengatakan bahwa dirinya kini sedang mengandung anak Koldo. Dan mendengar kabar tersebut, Koldo pun begitu bahagia dan berdoa agar Clara bisa selamat. Dan tidak mau mengandalkan doa saja, Koldo dan seorang temannya yang bernama Charlie kemudian keluar untuk menjemput Clara. Sementara itu, di pusat kontrol, Clara terlihat bersembunyi dengan seorang pastor. Namun, para zombie sepertinya juga mulai mendatangi tempat itu, sehingga mereka berusaha memikirkan cara agar bisa selamat. Saki! Pada saat itu Clara dan sang pastor turun ke lantai 2, namun Koldo tidak menyadari hal itu karena ia sedang bersembunyi dari zombies yang ada di dekatnya. Dan karena hal itu, mereka berdua yang sebenarnya cukup dekat, kemudian saling bersalipan tanpa sadar. Clara kemudian berjalan pelan-pelan karena ia mendengar ada suara mencurigakan di dekatnya.
Dan ternyata itu adalah Rafa dan Natalie yang sedang asik bermain sedari tadi, sehingga mereka tidak menyadari kekacauan yang terjadi di luar. Di saat bersamaan, Koldo dan Charlie mulai memasuki gedung tersebut dengan hati-hati. Clara dan ketiga orang lainnya berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Namun sayangnya mereka justru bertemu dengan beberapa zombie. Beberapa saat kemudian, Koldo akhirnya tiba di ruang kontrol utama, tapi ruangan itu sudah kosong, sehingga ia mencoba mencari keberadaan Clara melalui kamera CCTV. Namun ia justru melihat pemandangan mengerikan, yaitu para zombie yang mulai menyerang semua tamu undangan di dalam bus. Sementara itu, Clara dan dua orang temannya memasuki ruangan gelap, dan mereka dikejutkan oleh John yang terjebak dalam kostum SpongeBob karena ia tidak membawa baju ganti. Setelah Clara menyalakan lampu, ia mencoba menenangkan Natalie yang ketakutan. Dan sementara John dan Rafa berusaha membuka pintunya, mereka semua tidak menyadari keberadaan zombie yang mengintai dari balik kaca. Mereka bertiga berhasil meloloskan diri, namun di tengah perjalanan mereka sepertinya melihat sesuatu di kejauhan, sehingga John dan Rafa memutuskan untuk mengeceknya terlebih dahulu dan meninggalkan Clara sendirian. Dan tidak berselang lama, tiba-tiba muncul seekor zombie di dekat Clara. Clara pun tampak terkejut, karena ternyata zombie itu adalah ibunya. Clara terlihat begitu sedih melihat kematian ibunya, namun mereka tidak bisa berlama-lama di tempat itu karena para zombie mulai berdatangan setelah mendengar suara tembakan barusan. John berusaha menahan para zombie-zombie tersebut, tapi sayangnya ia harus tewas dikeroyok zombie. Sementara Clara dan Rafa akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka masuk ke dalam sebuah terowongan bawah tanah yang sepertinya akan membuat mereka bisa menjauh dari tempat ini jika mereka menyusuri lorong tersebut. Namun Clara tiba-tiba berhenti karena ia merasa yakin jika Koldo masih hidup, sehingga ia berniat untuk kembali mencarinya. Di saat bersamaan, Koldo yang berada di dalam gedung sekarang merasa hancur karena pernikahan impiannya berubah menjadi tragedi. Ia kemudian mencoba memberitahu Clara jika ia masih hidup dengan cara memainkan musik kesukaan mereka dengan keras. Dan benar saja, Clara kemudian mendengarnya dan ia semakin yakin jika Koldo masih hidup. Ia kemudian melihat sebuah gergaji mesin di dekatnya, dan Clara langsung mengambilnya untuk melawan para zombie. Di sisi lain, Koldo menemukan jasad Atun terduduk lemas dengan darah mengucur dari tangannya. Ternyata, Atun memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun tanpa ia sadari, ternyata ada zombie Victor di belakangnya. Sementara itu, Clara dan Rafa mencoba kembali menuju ke dalam gedung. Tapi di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh para zombie yang telah berhasil masuk ke terowongan itu juga. Dan sayangnya, Rafa kemudian tergigit zombie, sehingga Clara terpaksa menghabisinya. Koldo kini tampak putus asa karena ia tidak tahu apakah Clara masih hidup atau tidak. Sementara Clara sendiri harus berlari sambil dikejar zombie di belakangnya. Namun tiba-tiba Koldo samar-samar mendengar suara Clara di bawahnya. Dan ketika ia mencoba melihatnya, ternyata memang benar Clara berada di lorong tepat di bawah gedung tersebut. Clara pun mencoba menaiki tangga itu, tapi sayangnya jeruji besi itu masih terkunci. Koldo kemudian ingat jika Atun telah menjatuhkan pisaunya di bawah ketika ia mencoba membuka jeruji itu. Sehingga Koldo kemudian meminta Clara untuk mencarinya. Clara pun akhirnya menemukannya
Namun, di saat bersamaan, para zombie juga mulai mendekati tempat tersebut. Dan akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Mereka pun sangat bahagia. Namun sayangnya, para zombie telah mengepung mereka dari berbagai sudut ruangan. Dan ketika mereka sudah merasa bahwa inilah akhirnya, tiba-tiba terdengar suara lantunan doa dari speaker di dekat mereka. Hal itu membuat para zombie menjadi terdiam, sehingga mereka berdua bisa melarikan diri dari para zombie tersebut. Ternyata, orang yang melantunkan doa tersebut adalah pastor tadi yang masih selamat. Mereka berdua kemudian bergegas keluar dari gedung tersebut, tapi tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang Clara. Clara pun akhirnya tergigit zombie. Dan karena ia tidak ingin menjadi zombie, Clara berpikir cepat dan meminta Koldo untuk memotong tangannya sebelum infeksinya menyebar. Mereka berdua kemudian segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun, sesampainya di depan gerbang, mereka sangat terkejut ketika melihat seluruh area ini telah dikarantina. Dan yang lebih mengenaskan lagi, meski Clara telah mengorbankan tangannya, tapi infeksinya sudah menyebar lebih cepat dari perkiraan, sehingga Clara pun mulai berubah menjadi zombie. Melihat hal itu, Koldo yang sangat mencintai Clara tidak sanggup meninggalkan istrinya itu. Ia kemudian membawa Clara berjalan menuju gerbang. Para tentara yang berjaga menghadang mereka, memerintahkan Koldo untuk melepaskan Clara karena mereka tahu jika Clara telah terinfeksi virus zombie. Namun Koldo menolak. Ia justru mencium Clara sehingga ia juga terinfeksi virusnya. Dan karena hal itu, para tentara itu pun langsung menembaki mereka berdua hingga tewas. Cerita dimulai dengan kelanjutan cerita dari film sebelumnya, yaitu ketika Angela yang kini sendirian berada di dalam apartemen yang sudah penuh dengan zombie. Dan tiba-tiba ia diseret oleh seekor zombie yang berada di lantai paling atas. Di saat bersamaan di tempat berbeda, sekelompok pasukan khusus yang terdiri dari Martos, Lara, Heve, dan Rosso tengah bersiap-siap. Senjata, kamera, amunisi, dan perlengkapan lainnya diperiksa dengan teliti. Mereka adalah prajurit elit pilihan pemerintah yang ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia. Setibanya di lokasi tujuan, pasukan khusus tersebut disambut oleh seorang menteri. Sang menteri kemudian menyampaikan misi mereka, yaitu mengawal seorang dokter bernama Owen untuk memasuki sebuah apartemen yang diduga menjadi sumber penyebaran virus baru. Dr. Owen menjelaskan bahwa 2 jam sebelumnya, seorang dokter telah dikirim untuk menangani penghuni apartemen. Namun, komunikasi dengan dokter tersebut terputus sejak 1 jam yang lalu. Setelah berdiskusi panjang lebar, pasukan khusus dan Dr. Owen bersiap memasuki apartemen. Tiba-tiba seorang pria memaksa ikut masuk. Pria tersebut tampaknya adalah ayah Jennifer, yaitu gadis kecil yang telah menjadi zombie di film sebelumnya. Karena situasi di dalam apartemen sangat berbahaya, pasukan khusus terpaksa mencegah pria tersebut. Dr. Owen dan pasukan khusus kemudian memasuki apartemen. Suasana di dalam apartemen membuat mereka tercengang karena terlihat bercak darah tampak berceceran di mana-mana. Dr. Owen kemudian menginstruksikan pasukan untuk melepas masker. Ia menjelaskan bahwa virus tersebut hanya menular melalui gigitan dan bukan melalui udara. Mereka melanjutkan penjelajahan menuju lantai teratas, tempat Angela terakhir terlihat bersama zombie yang mengerikan. Namun saat tiba di ruangan tersebut, mereka mendapati ruangan itu kosong. Dr. Owen segera memerintahkan pasukan untuk mendokumentasikan semua hal penting yang ada di sana. Rosso yang penasaran kemudian bertanya pada Dr. Owen tentang tujuan pencarian mereka. Namun Dr. Owen merespons dengan ketus dan memerintahkan Rosso untuk fokus merekam saja. Tidak lama kemudian, pasukan tersebut menemukan sebuah pintu menuju loteng dan mereka mencoba mengeceknya. Cuidado. Rosso, pinza. Parece un trastero.
Ketika Martos baru saja turun dari loteng, tiba-tiba mereka mendengar suara geraman dan jeritan wanita dari arah lain. Para tentara bersiap menyelidiki sumber suara tersebut, namun Dr. Owen mencegah mereka. Dr. Owen menegaskan bahwa prioritas mereka adalah menyelidiki ruangan tersebut. Tapi para tentara itu tidak bisa membiarkan warga sipil dalam keadaan berbahaya, sehingga mereka pun mengabaikan perintah Dr. Owen dan bergegas mencari sumber suara tadi. Setelah beberapa saat, mereka mendengar sumber suara tersebut semakin dekat dan berasal dari salah satu ruangan tersebut. Martos dengan sigap memasuki ruangan, sementara anggota pasukan lainnya berjaga di luar. Voy a entrar. Mendengar suara ribut itu, tim yang tersisa segera menyusul Martos. Namun sayangnya, Martos sudah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Tiba-tiba muncul Dr. Owen yang membacakan doa pengusir setan, dan anehnya Martos langsung terdiam, sehingga rekannya bisa mendorong Martos masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Mereka kemudian meminta penjelasan dari Dr. Owen tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Martos. Dr. Owen pun mulai menjelaskan tentang sebuah kasus yang terjadi sebelumnya. Ada seorang gadis kecil berusia 11 tahun dilaporkan mengalami kerasukan setan. Vatikan menerima laporan tersebut dan mengirimkan salah satu pendeta terkuat mereka, yaitu Albelda, untuk menangani kasus tersebut. Awalnya semua berjalan lancar sesuai rencana. Namun, tiba-tiba sesuatu yang buruk terjadi dan Albelda menghilang tanpa jejak. Dan ternyata Dr. Owen ini sebenarnya adalah seorang pendeta dari Vatikan juga yang dikirim untuk menangani kasus tersebut. Para tentara tentu saja marah karena mereka seharusnya tidak terlibat dengan masalah seperti ini. Tapi karena mereka tidak punya pilihan lagi, mereka pun terpaksa mengikuti Dr. Owen untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Dr. Owen kemudian mengatakan bahwa tujuannya yang sebenarnya adalah mencari darah gadis kecil tersebut, karena ia meyakini jika darah tersebut adalah kunci untuk menghentikan wabah zombie. Setelah mendengar penjelasan Dr. Owen, mereka bergegas memasuki sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di dalam kamar. Namun, ruangan rahasia itu ternyata kosong, dan hanya ada beberapa berkas mengenai anak-anak yang terinfeksi virus zombie. Lara yang salah sangka dan mengira jika para pendeta telah melakukan eksperimen kepada anak-anak, kemudian langsung marah kepada Owen. ¿Qué son sus experimentos? ¿Dónde estás, mujer? ¡Estos son niños! ¡Esto! Dan ketika mereka menembakinya, mereka justru menemukan mayat Albelda yang sudah mengering. Dan ketika mereka masih berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan, tiba-tiba zombie tadi kembali menyerang mereka. Dr. Owen yakin jika Albelda menyembunyikan sampel darahnya di loteng, sehingga Lara mencoba memeriksa lotengnya. Dan benar saja, ia menemukan sebuah jalur menuju saluran ventilasi. Di dalamnya terdapat sebuah pendingin yang berisi banyak sekali hasil eksperimen Albelda. Dan beruntungnya, Lara berhasil melarikan diri dari kejaran zombie-zombie barusan. Dr. Owen kemudian segera melakukan tes untuk memastikan keaslian darah tersebut. Namun sayangnya, ketika Dr. Owen yakin ketika darah tersebut asli, tiba-tiba sisa darah yang dipegang Heve ikut terbakar, sehingga ia tidak sengaja menjatuhkannya. Dr. Owen pun sangat marah, karena artinya ia harus mencari stok darah tersebut kembali. Tiba-tiba, para tentara yang berjaga di luar melaporkan bahwa mereka melihat beberapa warga sipil yang masih berada di dalam apartemen. Dr. Owen dengan tegas menyatakan bahwa sebelum misi selesai, tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari apartemen, karena jika para zombie berhasil keluar, maka virus itu akan menyebar dengan sangat cepat. Mereka pun segera keluar dari ruangan itu, namun tiba-tiba muncul seekor zombie yang langsung menyerang. Mereka kemudian melihat para warga sipil yang sebelumnya dilaporkan oleh para tentara, sehingga mereka pun langsung mengejarnya. Tiba-tiba mereka mendengar suara raungan zombie,
Dan di saat bersamaan gerombolan zombie dari lantai atas mulai berdatangan, sehingga mereka terpaksa melawan para zombie tersebut. Dan untungnya mereka akhirnya berhasil lolos. Tapi mereka baru sadar jika Lara tidak bersama mereka. Rosso segera menghubungi Lara melalui alat komunikasi. Ternyata Lara saat itu berada di ruangan di depan mereka. Heavy meminta Lara untuk tetap di dalam ruangan tersebut, sementara ia dan Rosso akan mencari jalan keluar lain. Namun Lara tidak bisa berdiam di situ karena ruangan tersebut dipenuhi oleh gerombolan zombie. Melihat teman-temannya tewas satu persatu, Heavy pun merasa putus asa. Ia memohon kepada Dr. Owen untuk segera membawa mereka keluar dari apartemen tersebut. Heavy memohon kepada para tentara yang berjaga di luar untuk membiarkan mereka keluar. Namun, para tentara tidak akan membiarkan siapapun keluar dari apartemen tanpa perintah langsung dari Dr. Owen. Dr. Owen bersikeras jika mereka harus menyelesaikan misi ini, karena jika virus ini sampai tersebar keluar, maka seluruh dunia bisa berakhir. Tidak lama kemudian, Heavy menemukan sesosok mayat tergeletak di lantai. Ia juga menemukan sebuah petasan di dalam mulut mayat tersebut. Rosso kemudian mencoba menyambungkan ke kamera milik Martos. Melalui rekaman kamera Martos, mereka mengetahui bahwa orang-orang yang mereka lihat sebelumnya berhasil selamat dari serangan zombie. Namun, tanpa mereka sadari, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. Beberapa menit sebelumnya di tempat lain, terlihat sekelompok anak yang sedang asyik bermain petasan. Kemunculan sebuah helikopter mengejutkan mereka. Tidak lama kemudian, pasukan khusus datang dan memerintahkan mereka untuk segera meninggalkan lokasi tersebut. Saat proses evakuasi berlangsung, terlihat apartemen tersebut telah dikarantina dari berbagai sisi. Tampak Dr. Owen dan para tentara yang mulai memasuki apartemen. Terlihat pula seorang petugas pemadam kebakaran yang bernama Joven dan ayah Jennifer yang sedang menuju ke suatu tempat. Mereka kemudian mengikuti kedua orang itu, yang ternyata berniat masuk ke dalam apartemen melalui saluran selokan. Di dalam apartemen, mereka bertemu dengan Joven, sehingga ia langsung memerintahkan mereka untuk keluar dari apartemen. Namun sayangnya, pintu selokan telah dikunci oleh para tentara, sehingga mereka terjebak di dalam apartemen. Dan karena tidak punya pilihan lain lagi, mereka pun terpaksa mengikuti Joven untuk mencari Jennifer. Jennifer? Dalam kejadian barusan, ayah Jennifer tergigit zombie tersebut. Namun mereka semua tidak tahu jika tergigit artinya mereka telah terinfeksi. Mereka pun sangat takut setelah mengalami kejadian barusan, khususnya para bocah-bocah itu, sehingga mereka mencoba melarikan diri melewati jendela. Dan disinilah mereka akhirnya bertemu dengan Heavy dan anggota pasukan lainnya. Setelah pertemuan menegangkan itu, Joven segera memerintahkan bocah-bocah tersebut untuk bersembunyi di salah satu ruangan. Di dalam ruangan itu mereka menemukan sebuah helm yang ternyata milik Martos. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil yang mirip dengan suara Jennifer. Dan karena penasaran, mereka pun kemudian membuka pintunya, yang ternyata di dalamnya adalah zombie Martos yang dikunci oleh Dr. Owen tadi. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan Heavy dan yang lainnya. Saat menyadari salah satu bocah tersebut tergigit zombie, Dr. Owen segera memerintahkan Heavy untuk menahan mereka.
Tiba-tiba, Angela muncul dan menghampiri Rosso. Namun, kamera Rosso tiba-tiba mati karena kehabisan baterai. Mereka segera mengganti baterai kamera dengan baterai cadangan milik pasukan. Setelah kamera kembali menyala, mereka langsung menanyai Angela berbagai hal untuk memastikan apakah ia terinfeksi virus atau tidak. Tapi Angela tampak baik-baik saja, sehingga mereka penasaran bagaimana ia bisa selamat dari serangan zombie. Angela pun menceritakan bahwa sebelumnya ia bertemu dan bertarung melawan zombie aneh di lantai atas. Heve dan yang lainnya pun kebingungan mendengar cerita Angela, karena ketika mereka ke lantai atas tadi, mereka hanya bertemu dengan zombie bocah saja. Angela mengatakan bahwa di lantai atas ada sebuah pintu rahasia yang terbuka jika dalam keadaan gelap. Mendengar itu, mereka semua kembali ke lantai atas, dan Dr. Owen meminta mereka untuk mematikan semua lampunya. Dan benar saja, ternyata ada sebuah pintu rahasia di balik tembok. Mereka pun segera memasuki ruangan misterius tersebut. Namun dari sini mereka harus menjelajahi ruangan tersebut tanpa cahaya. Vamos, busque. Mierda. Quieros. La tengo. Soy yo. Tranquila. Dan akhirnya Angela berhasil membunuh zombie aneh tersebut. Angela kemudian meminta Dr. Owen untuk segera mengeluarkan mereka dari apartemen tersebut. Namun Dr. Owen tidak mau melakukannya sampai ia berhasil mendapatkan darah dari bocah yang dicarinya. Namun tiba-tiba sikap Angela berubah drastis dan ia langsung menyerang mereka berdua. Dan ternyata inilah yang terjadi. Dulu ketika Angela berhasil ditangkap oleh zombie aneh tadi, ternyata si zombie telah memasukkan virus ke dalam tubuh Angela. Sehingga bisa dikatakan jika Angela ini sebenarnya sudah terinfeksi virus. Angela kemudian langsung membunuh Dr. Owen dan dengan begitu, Angela kemudian menjadi satu-satunya orang yang selamat dari dalam apartemen tersebut. Dan ia akan menyebarkan virus tersebut keluar apartemen. Cerita dimulai dengan seorang reporter yang bernama Angela dan kameramennya, yaitu Pablo, yang sedang mendokumentasikan keseharian para pemadam kebakaran. Mereka merekam berbagai kegiatan, seperti peralatan yang digunakan, kebiasaan makan, asrama tempat mereka beristirahat, hingga aktivitas olahraganya. Okay, so let's go and see some of the... Enjoy your meal at the fire station. Di tengah proses peliputan, tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi yang menandakan sedang terjadi kebakaran yang tidak jauh dari pos mereka. Angela dan Pablo yang tidak ingin melewatkan momen penting ini, kemudian segera bergabung dengan para petugas pemadam kebakaran yang bergegas menuju lokasi kejadian. Sesampainya di tempat kejadian, para petugas pemadam kebakaran segera mengamankan penghuni apartemen. What are you taking in? Just in case, right? Just about to arrive. Dari keterangan para penghuni, diketahui bahwa sumber kegaduhan berasal dari seorang wanita yang berteriak histeris. Meskipun tidak jelas penyebabnya, teriakan wanita itu sungguh menakutkan hingga membuat penghuni apartemen lainnya panik. Mendengar informasi tersebut, tim pemadam kebakaran dan polisi segera menuju lokasi kejadian di lantai 3. Pintu apartemen terkunci rapat, memaksa petugas mendobraknya. Begitu pintu terbuka, mereka mendapati seorang wanita dengan penampilan mencurigakan berdiri di ujung lorong. Wanita itu menunjukkan perilaku yang sangat aneh dengan tubuh penuh luka dan berlumuran darah, sehingga seorang polisi kemudian mencoba mendekatinya untuk memeriksanya. Mereka pun sangat panik dan mencoba keluar, namun ketika mereka sampai di depan pintu, ternyata pintu gerbang telah diblokade dan dijaga ketat oleh pasukan tentara yang baru tiba. Para tentara mengumumkan karantina wilayah bagi seluruh penghuni apartemen. Keputusan ini sontak menimbulkan kepanikan dan perdebatan sengit di antara para penghuni. Di tengah situasi yang semakin kacau, seorang petugas pemadam kebakaran yang berjaga di lantai atas tiba-tiba terjatuh dan mengalami luka. What if don't you even fucking think about it? My husband is outside. Oh shit! Somebody's screaming. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan seorang wanita yang memohon bantuan.
Mendengar itu, salah satu petugas pemadam kebakaran yang bernama Manu segera mengajak seorang polisi, yaitu Sergio, untuk naik ke lantai atas. Angela dan Pablo tidak mau ketinggalan merekam kejadian itu, sehingga mereka langsung mengikuti kedua petugas itu. Tapi setibanya di lantai atas, mereka dihadang oleh seorang wanita dengan luka parah di tangannya. What's going on? She's dead. Stay where you are. Don't move! Don't move! Come on, let's go. Fuck. Manu dan Sergio kemudian memutuskan untuk menerobos blokade. Angela tetap melanjutkan tugasnya, yaitu melaporkan setiap perkembangan yang terjadi. Ketika mereka berusaha bernegosiasi dengan tentara di luar, mereka diinstruksikan untuk menerapkan protokol kesehatan BNC atau Biological, Nuclear, or Chemical Threat Situation. Hal ini mengindikasikan adanya wabah, radiasi, atau ancaman berbahaya lainnya di dalam apartemen. Mereka diperintahkan untuk tetap berada di dalam untuk mencegah penyebaran wabah. Pihak tentara berjanji akan mengirimkan tim medis untuk memeriksa setiap orang sebelum diizinkan keluar. Suasana semakin mencekam ketika seorang ibu panik karena anaknya mengalami demam tinggi. Another way to get out urgently. The health officer is Very coming serious, in. but it's a lot more. Let's go back to My daughter has a fever. Where are you going? Dalam keputusasaan, beberapa penghuni termasuk Angela berusaha melarikan diri melalui jendela di lantai 2. Namun, aksi mereka dihentikan oleh tentara di luar yang memberikan ancaman tegas. Mereka diperingatkan untuk menjauh dari jendela atau akan menerima konsekuensi yang fatal. Sergio datang dan berusaha menenangkan semua orang, meyakinkan mereka bahwa akan ada jalan keluar yang aman. Waktu terus berlalu, namun mereka tetap terkurung di dalam apartemen tanpa kejelasan. Seorang penghuni apartemen yang memiliki pengetahuan medis yang bernama Guillem berusaha memberikan pertolongan pertama kepada polisi dan petugas pemadam kebakaran yang terluka. Menurut Guillem, kondisi mereka masih dapat diselamatkan jika segera mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara itu, Angela memanfaatkan waktu untuk mewawancarai beberapa penghuni apartemen untuk mengumpulkan informasi tentang kejadian yang mereka alami. Sampai ketika ia berbicara dengan anak kecil yang sebelumnya demam yang bernama Jennifer. Jennifer bercerita bahwa ia tinggal di apartemen bersama kedua orang tuanya dan seekor anjing bernama Max. Saat ini ayahnya sedang bekerja, sedangkan Max dirawat di rumah sakit hewan karena sakit. Beberapa saat kemudian, Sergio kembali dengan kabar menggembirakan. Tim medis akan segera tiba untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada setiap penghuni dan setelah melewati serangkaian tes, mereka diperbolehkan meninggalkan apartemen. Kabar ini membawa secercah harapan bagi semua orang. Manu kemudian mencoba mengumpulkan informasi mengenai penghuni apartemen. Beberapa orang menyebutkan adanya sebuah ruangan di lantai paling atas yang pernah dihuni seseorang, namun kini terbengkalai. Orang tersebut hilang entah kemana dan pintu ruangan itu telah terkunci rapat selama setahun terakhir. Kemudian seorang wanita Jepang yang bernama Akemi mengatakan bahwa ayahnya yang sedang sakit masih berada di lantai 3. Dan seketika itu juga, para penghuni lain mulai menuduh merekalah yang menyebarkan virus itu. Sehingga para penghuni lainnya meminta petugas untuk mengevakuasi ayah Akemi paling terakhir setelah semua orang berhasil keluar dari apartemen. Beberapa saat kemudian, tim medis pun datang sambil mengenakan seragam APD lengkap. Mereka segera memeriksa kondisi polisi dan petugas pemadam kebakaran yang kritis. Angela dan Pablo diam-diam merekam mereka. It's still recording. Careful. I'm okay. See anything? Oh, fuck's sake, say something. What is what? I don't know. We're giving him a shot. We're giving him the fire. What? Pablo, what's happening? Pablo, Let's get out of here now! Manu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, petugas medis tersebut enggan memberikan penjelasan. Sergio kemudian mendesak petugas medis itu untuk mengungkapkan kebenarannya. Akhirnya, petugas medis itu menceritakan bahwa sehari sebelumnya mereka menerima laporan tentang seekor anjing yang sakit dan mengalami koma. Tapi anjing itu tiba-tiba menjadi agresif dan menyerang para dokter hewan. Orang-orang yang tergigit itu pun akan terinfeksi, yang kemudian mereka sebut sebagai zombie. Mendengar itu, semua orang langsung menjauhi Jennifer dan ibunya karena mereka tahu jika anjing Jennifer sedang dirawat di rumah sakit hewan. Dan benar saja, Jennifer tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang ibunya. was the dog called Max? She has tonsillitis. It's okay. Ibu Jennifer segera diborgol untuk mencegahnya menyebarkan infeksi.
Petugas medis kemudian memerintahkan Manu untuk mencari Jennifer dan menyuntiknya dengan obat penenang agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun, sesampainya di lantai atas, mereka terkejut karena mayat wanita gila dan wanita yang sebelumnya terluka telah menghilang. Meskipun demikian, mereka akhirnya berhasil menemukan Jennifer. Tapi saat Sergio hendak menyuntik Jennifer, ia tiba-tiba langsung menyerangnya. Jennifer, be careful. She's Get out of here! Saat mereka hendak turun, terlihat orang-orang di lantai bawah justru naik ke atas. Mereka mengatakan agar jangan turun ke bawah karena Guillem telah berubah menjadi zombie dan mencoba menerobos keluar. Setelah berhasil menahan Guillem, Manu meminta petugas medis untuk segera membuka pintu dan mengevakuasi mereka. Tapi kunci apartemennya ternyata dibawa oleh Sergio. Dalam situasi yang semakin genting, mereka terpaksa naik ke lantai atas karena gerombolan zombie dari lantai bawah telah berhasil keluar. Dan kini hanya tersisa Manu, Cesar, Angela, Pablo, dan petugas medis saja yang berhasil bertahan hidup. Mereka berlindung di dalam sebuah ruangan kecil. Namun, keadaan semakin buruk ketika petugas medis menyadari jika ia telah tergigit. Menyadari hal itu, ia pun langsung mengunci diri di dalam toilet agar ia tidak menyerang orang lain saat berubah menjadi zombie. Di tengah keputusasaan, Cesar memberikan secercah harapan. Ia mengatakan kalau ada jalan keluar lain melalui saluran pembuangan air di basement. Tapi, untuk mencapai basement, mereka membutuhkan kunci yang saat ini dibawa oleh Guillem. Di tengah diskusi tersebut, petugas medis yang akhirnya telah berubah menjadi zombie tiba-tiba menyerang Cesar. The textile listening to me. There's a basement. Are you gonna open it? Mereka pun terpaksa melarikan diri dan meninggalkan Cesar. Para zombie kini sepertinya bergerak menuju lantai atas. Namun saat mereka lengah, tiba-tiba muncul seekor zombie yang menyerang mereka. I know we need to find a way out. The head association has the I keys. don't remember either. The mailboxes. Go! Mereka kemudian turun ke lantai bawah untuk mencari kamar Guillem. Dan ketika mereka hendak kembali naik, ibu Jennifer ternyata bangkit dan berubah menjadi zombie. I'm staying here. Beberapa saat kemudian, Angela akhirnya menemukan kunci tersebut dan mereka bergegas kembali untuk menjemput Manu. Tapi sayangnya, Manu telah terinfeksi dan berubah menjadi zombie juga. Sehingga, mereka harus melarikan diri dari kejaran zombie. Di dalam ruangan tersebut, mereka menemukan tumpukan koran lama. Salah satu berita menceritakan tentang seorang wanita yang mengalami kesurupan misterius. Wanita itu ditolak oleh berbagai rumah sakit dan akhirnya menghilang secara misterius. Mereka kemudian menemukan sebuah rekaman yang mengungkapkan bahwa pemilik ruangan tersebut telah menahan wanita yang ada di dalam berita tadi. Dan ternyata, wanita itu bukanlah kesurupan, melainkan terinfeksi virus flu yang telah bermutasi menjadi virus jenis baru. Pria itu berusaha membuat vaksin penangkal virus tersebut, namun gagal dan akhirnya berusaha membunuh wanita itu. Mereka kemudian mencoba menjelajahi ruangan tersebut dan tiba-tiba pintu loteng terbuka sendiri. Pablo kemudian naik ke loteng untuk memeriksanya. We're in the attic, Angela. There could be a way out. Up there. Serangan itu menyebabkan lampu kamera Pablo mati. Pablo dengan cepat mengaktifkan mode malam untuk melihat di dalam kegelapan. Ia kemudian melihat sesuatu bergerak mendekat dan memperingatkan Angela untuk tetap diam. Dan untungnya, zombie itu sepertinya tidak bisa melihat dalam kegelapan. Dengan sangat hati-hati, Pablo dan Angela berusaha meninggalkan tempat tersebut. Namun sayangnya, Angela tidak sengaja menendang sebuah benda yang kemudian membuat zombie itu menyadari keberadaan mereka. I can see you through my camera. Stay still. What is it? Gotta go back. Go back. Keep quiet. Keep quiet. Don't make a sound. It can't see us. You're right.
dan akhirnya Pablo pun tewas. Angela dengan cepat mengambil kamera Pablo dan berusaha bersembunyi. Namun sayangnya, ia ditemukan dan diseret keluar oleh zombie itu dan rekaman video itu pun berakhir.